Oke, video ini tentang meteorologi, mempelajari tentang cuaca ya, pengantar untuk materi meteorologi. Nah, nanti sebagian besar materi di sini itu diambil dari slide-nya Pak Zadrah ya. Oke, nah apa saja yang akan dipelajari pada materi ini? Nanti tentu saja akan belajar tentang atmosfer, kemudian angin, tekanan, temperatur, hujan, ENSO, El Niño Southern Oscillation ya, kemudian front, cyclone, dan monsoon. Oke, nah atmosfer komposisinya didominasi oleh nitrogen 78,084%, kemudian oksigen 20,96%, argon 0,9340%, dan sisanya adalah gas-gas yang komposisinya jauh lebih kecil ya, seperti CO2, neon, helium, kemudian metan, hidrogen, dan krypton. Oke, nah kemudian untuk struktur vertikal dari atmosfer itu sendiri berdasarkan temperatur dan ketinggiannya bisa dibagi menjadi troposfer, stratosfer, mesosfer, dan termosfer. Ada juga yang menambahkan eksosfer ya. Kemudian berdasarkan homogenitasnya nanti ada homosfer dan heterosfer, dan berdasarkan sifat elektriknya ada ionosfer. Nah, penjelasan tentang struktur vertikal atmosfer bisa dilihat di video sebelumnya ya, tentang pengantar meteorologi yang part 1. Nah, ini juga gambaran ya tentang partikel udara di atmosfer. Ini menunjukkan bahwa partikel udara di bagian bawah atmosfer itu lebih dense ya, lebih padat dibandingkan partikel udara yang ada di bagian atas. Nah, jadi secara otomatis berarti tekanan udaranya itu lebih tinggi di bagian bawah dibandingkan di bagian atas. Nah, kemudian ini lapisan batas, jadi salah satu sub lapisan troposfer, di mana lapisan batas ini bagian atasnya, batas atasnya itu dibatasi oleh inversi temperatur. Nah, nanti di atas inversi temperatur tersebut itu ada troposfer bebas, yaitu bagian atmosfer yang sudah bebas ya dari pengaruh permukaan, gesekan permukaan. Nah, jadi troposfer dibagi jadi troposfer bebas di bagian atas dan lapisan batas di bagian bawah. Oke. Nah, karena dia bersentuhan langsung dengan permukaan, jadi secara langsung dipengaruhi oleh gaya gesek permukaan, kemudian didominasi oleh turbulensi dan proses pertukaran panas, kelembaban, momentum dengan permukaan, serta nanti akan mengalami variasi harian sifat fisik yang besar. Nah, seperti ketebalan dan suhu, karena batas dari lapisan batas ini seperti yang telah disebutkan sebelumnya adalah lapisan inversi, jadi batas suhu. Nah, sehingga tentu saja akan ada variasi terhadap ruang maupun waktu gitu ya. Jadi ketika pagi hari dan siang hari atau malam hari itu nanti posisinya akan berbeda, ketinggiannya akan berbeda, tebalnya akan berbeda, apalagi variasi terhadap waktu di suatu daerah dengan daerah lain tentu akan berbeda tingginya. Kemudian untuk variasi ketebalannya itu dari beberapa puluh meter ya pada kondisi yang sangat stabil sampai 2 km di atas lautan tropis. Temperaturnya berkurang dengan ketinggian, bagian atasnya dibatasi oleh inversi temperatur yang membatasi percampuran dengan troposfer bebas yang ada di atasnya. Nah, kemudian lapisan batas di sini disebutkan terdefinisi dengan baik. Yang terdefinisi dengan baik itu tidak selalu ada ya, seperti penjelasan sebelumnya. Jadi batasnya itu berupa batas temperatur, batas inversi suhu, sehingga untuk mendefinisikan lapisan batas ini posisinya di mana, tebalnya berapa itu tidak mudah, sehingga untuk menjumpai lapisan batas yang terdefinisi dengan baik itu tidak selalu ada gitu ya, tidak mudah, apalagi dia mengalami variasi yang besar.
Oke, kemudian gas rumah kaca. Nah, tentu saja gas rumah kaca ini bagian dari gas variabel seperti yang sudah dijelaskan pada video pengantar meteorologi yang part 2. Nah, ada uap air ya yang merupakan sebagai gas rumah kaca. Ada uap air, karbon dioksida, metana, dan nitrous oksida. Jadi ada empat gas ini yang dia berperan sebagai gas rumah kaca. Dan seperti yang kita ketahui bahwa gas rumah kaca ini dia membawa efek rumah kaca ke bumi, di mana radiasi gelombang panjang yang dipancarkan permukaan bumi itu dipantulkan lagi ke bagian bawah, sehingga bagian di dalam atmosfer bumi ini jadi lebih panas ya, karena energinya atau panasnya yang dipancarkan oleh bumi itu tidak bisa keluar ke atmosfer. Nah, sebenarnya gas rumah kaca ini sumbernya bisa sumber alamiah dan bisa juga sumber aktivitas manusia. Jadi walaupun misalnya tidak ada aktivitas manusia yang menghasilkan gas rumah kaca, secara alamiah gas rumah kaca ini tetap dihasilkan gitu. Jadi tidak sepenuhnya gas rumah kaca itu dihasilkan oleh aktivitas manusia. Tuh, yang dari aktivitas alamiah juga banyak gitu, sehingga efek rumah kaca ini pasti tetap akan terjadi walaupun tidak ada aktivitas manusia. Tentu saja aktivitas manusia mempercepat proses ini ya. Kemudian gas rumah kaca sendiri sebenarnya bermanfaat bagi kehidupan di bumi, tentunya pada batas tertentu. Ketika jumlahnya berlebihan ya akan menyebabkan efek rumah kaca. Tapi jika kurang gitu ya, ini justru akan membuat suhu di permukaan jadi tidak nyaman untuk kehidupan. Karena kalau misalnya tidak ada gas rumah kaca, tidak ada efek pemanasan global gitu ya, tidak ada efek rumah kaca, maka suhu di bumi itu jadi terlalu dingin. Nah, ketika terlalu dingin, maka akan banyak kehidupan di situ yang tidak bisa hidup pada suhu tersebut gitu ya, tidak nyaman hidup pada suhu tersebut gitu. Makanya sebenarnya gas rumah kaca ini juga punya pengaruh positif dalam menjaga agar suhu di permukaan bumi itu tetap nyaman untuk kehidupan. Kemudian seperti yang telah dijelaskan dalam video sebelumnya di part 2, komponen utama dari gas rumah kaca adalah H2O, uap air, karena memang uap air ini komposisinya yang paling banyak ya di antara gas-gas rumah kaca lainnya. Oke, nah sekarang kita akan masuk ke pembahasan tentang tekanan dan temperatur. Nah, tekanan dan temperatur ini sebenarnya saling berhubungan ya, sehingga di sini aku akan jelaskan dalam satu slide. Hubungan antara tekanan dan temperatur sendiri itu tergantung apakah hubungan itu hubungan vertikal atau hubungan yang horizontal. Jadi kalau kita bicara hubungan vertikal, tekanan dan temperatur ini dia sebanding atau berbanding lurus ya, berbanding lurus. Jadi kalau misalnya aku punya tekanan semakin ke atas, itu tekanan akan semakin turun. Begitu juga dengan temperatur, makin ke atas temperatur juga turun. Jadi hubungan vertikalnya dia berbanding lurus. Ketika tekanannya turun, temperaturnya juga turun. Tapi secara lateral, secara horizontal, tekanan dan temperatur itu berbanding terbalik. Jadi ketika tekanannya naik, temperaturnya turun. Begitu pula sebaliknya, ketika tekanannya turun, temperaturnya naik. Oke. Nah, tekanan kalau di meteorologi itu dinyatakan dalam milibar, di mana 1 milibar ini itu sama dengan 1 hektopascal. Nah, 1 hektopascal ya berarti sama dengan 100 pascal ya. Nah, tekanan tertinggi di atmosfer itu berada di atas muka air laut. Nah, karena dia menerima tekanan sebesar 1 atmosfer itu sendiri gitu kan, karena tekanan itu kan sebenarnya gaya persatuan luas ya, gaya persatuan luas, nah atau berat persatuan luas gitu. Nah, ketika kita punya atmosfer, misalnya permukaan, kemudian ini atmosfer, permukaan air laut ya, ini atmosfer, maka tekanan di atas permukaan air laut itu tentu saja sebesar
berat atmosfer yang ada di atasnya, yaitu 1 atmosfer, berbeda dengan tekanan yang ada di suatu ketinggian tertentu. Tekanan yang ada di suatu ketinggian tertentu hanya menerima sebagian dari berat atmosfernya gitu. Nah, jadi di sini kita bisa simpulkan bahwa tekanan terbesar di atmosfer adalah di muka air laut. Nah, itu sebesar 1013,25 milibar. Itu rata-rata. Ada yang lebih besar, ada yang lebih tinggi. Oke. Ini sebanding dengan tekanan 1 atmosfer seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, karena dia menerima berat dari 1 atmosfer gitu ya. Nah, 1 atmosfer atau sama dengan 76 cm Hg sama dengan 760 mm Hg. Oke. Nah, kemudian tekanan ini dia punya gradien vertikal dan gradien horizontal. Gradien itu apa? Gradien itu adalah perubahan tekanan terhadap, kalau vertikal berarti terhadap ketinggian, kalau horizontal berarti perubahan tekanan terhadap jarak. Nah, jadi kita punya gradien vertikal, perubahan tekanan terhadap ketinggian, dan kita punya gradien horizontal, perubahan tekanan terhadap jarak. Nah, gradien vertikalnya sendiri itu sebesar 0,14 milibar per meter. Nah, tapi ini berlaku cuma di atmosfer bagian bawah ya, karena nanti grafik dari tekanan, perubahan tekanan di atmosfer itu sebenarnya bukan grafik yang linear. Jadi perubahannya melengkung grafiknya, bukan grafik yang lurus ya, sehingga angka perubahannya, gradiennya itu beda-beda. Nah, jadi ada yang lebih landai, ada yang lebih terjal. Nah, jadi yang disebutkan di sini sebesar 0,14 milibar per meter itu di atmosfer bagian bawah, khususnya di troposfer ya, yang lebih banyak kita pelajari di sini, di mana fenomena cuaca terjadi. Jadi kalau misalnya aku punya suatu kota gitu ya, misal pada ketinggian 1000 meter, tekanannya misalnya 900 milibar, kota A misalnya, kemudian aku punya kota B yang selisih tingginya misalnya 500 meter terhadap kota A. Nah, berapa tekanannya? Nah, berarti kita harus hitung selisih tingginya 500 meter ya kan. Jadi ini di ketinggian 1500 meter. Selisih tingginya 500 meter, kita tahu gradiennya 0,14 milibar. Berarti selisih tekanannya itu sama dengan 500 dikalikan 0,14 milibar. Nah, ini adalah selisih tekanannya. Nah, berarti tekanan di kota B berapa? Nah, tekanan di kota B berarti sama dengan tekanan di kota A 900 milibar dikurangi hasil dari perkalian tadi ya, selisihnya tadi ya, 0,14 milibar per meter. Nah, jadi kita akan dapat nilai tekanan di kota B. Nah, kenapa kok dikurangi? Ya karena semakin ke atas tadi kan tekanannya semakin turun gitu ya. Jadi ketika kita punya suatu kota yang posisinya lebih tinggi, ya berarti tekanannya harusnya lebih rendah gitu. Nah, beda kalau misalnya nanti posisi kotanya lebih rendah, berarti kita harus menambahkan, tekanannya harus ditambahkan, karena makin ke bawah tekanannya makin tinggi. Oke. Kemudian tekanan juga punya gradien horizontal, cuma gradien horizontalnya relatif kecil ya. Di sini kurang dari 0,1 milibar per kilometer. Bahkan tipikalnya itu 0,01 milibar per kilometer. Jadi ketika kita geser 1 kilometer ya secara horizontal, jadi terhadap jarak kita geser 1 kilometer. Nah, itu perubahan tekanannya itu cuma 0,01 milibar saja. Gitu. Nah, untuk perubahan tekanannya apakah jadi bertambah atau berkurang? Nah, itu tergantung dari kondisi atmosfer di daerah tersebut gitu. Yang jelas terjadi perubahan tekanan, cuma tipikalnya itu cuma 0,01 milibar aja ketika kita bergeser sejauh 1 km. Nah, jadi tidak besar. Nah, kemudian temperatur sendiri dia juga punya gradien vertikal dan gradien horizontal.
Untuk gradien vertikal temperatur itu sekitar 0,01 derajat Celcius per meter atau sama dengan 1 derajat Celcius per 100 meter. Nah, jadi ketika naik 100 meter, maka temperaturnya akan berkurang 1 derajat Celcius. Atau ketika turun 100 meter, maka temperaturnya akan bertambah sebesar 1 derajat Celcius. Nah, itu gradien vertikalnya. Kemudian untuk gradien horizontalnya, perubahan terhadap jarak itu juga kecil ya, sama seperti gradien horizontal tekanan. Untuk skala sinoptik, ya skala sinoptik ini termasuk skala yang besar ya, skala meteorologi yang besar. Itu biasanya kurang dari 1 derajat Celcius per 100 km. Jadi cuma 0,01 derajat Celcius per kilometer sampai dengan 5 derajat Celcius per 100 km itu di daerah front. Nah, front ini adalah batas pertemuan ya antara udara panas dan udara dingin. Jadi ketika kita punya udara yang panas atau hangat gitu ya bertemu dengan udara dingin, maka batas pertemuannya itu disebut sebagai front. Nah, sehingga wajar saja ketika di batas front ini, di daerah front ini, kita punya gradien horizontal yang lebih tinggi daripada kondisi yang umumnya ya, jangan cuma 0,01 derajat Celcius per kilometer. Nah, kenapa kok bisa seperti itu? Karena ya kalau kita misalnya punya daerah front gitu ya, misalnya udara hangat, ini udara dingin, maka ketika terjadi pergeseran posisi ya, pergeseran horizontal, bisa saja dari udara hangat kita masuk ke udara dingin. Nah, sehingga nanti perubahan temperaturnya ya cukup signifikan ya, bisa sampai 5 derajat Celcius per 100 km. Walaupun ini jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan gradien vertikalnya. Oke. Nah, kemudian angin. Nah, di sini angin kalau di meteorologi itu yang diukur adalah kecepatan dan namanya. Sebenarnya angin ini sangat berhubungan ya dengan tekanan dan temperatur. Pertama, temperatur dan tekanan itu sendiri saling berhubungan. Kemudian angin itu dikontrol pergerakannya oleh tekanan. Nah, jadi angin ini kan udara yang bergerak. Nah, udara itu bergerak dari tekanan yang tinggi, yang high ya, ke tekanan yang rendah. Nah, nanti tentu saja dia juga akan dipengaruhi oleh efek Coriolis, yaitu efek rotasi bumi ya, hasil dari efek rotasi bumi. Namanya efek Coriolis. Nah, efek Coriolis ini seperti apa? Jadi efek Coriolis ini akan menyebabkan semua benda yang bergerak, tidak hanya udara, semua benda yang bergerak di permukaan bumi itu akan mengalami pembelokan. Nah, jadi ketika kita punya benda yang bergerak di bumi, dia akan mengalami pembelokan. Tergantung nanti apakah dia di belahan bumi utara atau di belahan bumi selatan. Ketika suatu benda bergerak di belahan bumi utara, dia akan mengalami pembelokan ke arah kanan. Nah, ke arah kanan dari arah gerak benda tersebut ya. Jadi kalau misalnya kita punya udara yang bergerak ke utara, maka dia akan dibelokkan ke arah timur gitu. Jadi pembelokannya ke arah kanan. Kalau dia gerak ke selatan, berarti dibelokkan ke arah barat. Nah, kalau di belahan bumi selatan, pembelokannya itu ke arah kiri. Nah, jadi kalau kita punya benda yang bergerak ke utara, maka akan dibelokkan ke barat. Kalau kita punya benda atau di sini udara gitu ya, yang bergerak ke selatan, maka dia akan dibelokkan ke timur gitu. Jadi ada efek pembelokan di sini akibat adanya rotasi bumi gitu yang disebut sebagai efek Coriolis. Nah, itu pergerakannya. Kemudian untuk namanya, nama angin itu nanti berdasarkan arah datangnya. Jadi kalau misalnya kita punya angin yang datang dari utara, maka namanya angin utara. Datang dari selatan namanya angin selatan. Kalau misalnya datangnya dari timur, angin timuran atau angin timur gitu ya, dan seterusnya. Nah, kemudian untuk kecepatan angin itu kalau di meteorologi itu dinyatakan dalam knots ya. Knots itu sama dengan mil laut per jam. Jadi 1 knots sama dengan 1 mil laut per jam itu sama dengan
0,514 meter per sekon, atau biasanya dibulatkan jadi 0,5 meter per sekon, setengah meter per sekon. Nah, kalau misalnya kita bandingkan dengan kilometer per jam, ya 1 kilometer per jam itu sama dengan 0,278 meter per sekon gitu ya. Kemudian kalau dibandingkan dengan mil per jam itu 0,447 meter per sekon. Nah, jadi di sini beda ya antara mil dan mil laut. Nah, ini beda antara mil laut dan mil itu berbeda. Nah, nilainya di sini kita bisa lihat beda. Oke. Nah, kemudian gambar ini adalah gambar sabuk angin ya secara global. Nah, jadi di bumi itu kita punya pusat tekanan ya yang unik ya, dia selang-seling. Jadi kalau misalnya aku punya bumi ini misalnya 0 derajat 30 gitu ya, 60 derajat lintang utara, ini 90, lalu ini 30, 60, 90. Nah, di lintang 0 derajat kita punya pusat tekanan rendah, kemudian di lintang 30 tinggi, 60 rendah lagi, 90 tinggi. Nah, begitu pula di belahan bumi selatan. Di belahan bumi selatan juga seperti itu. Jadi kita punya pusat tekanan tinggi di lintang 30, rendah di lintang 60, tinggi lagi di lintang 90. Nah, seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya ya, bahwa udara bergerak dari tekanan tinggi ke tekanan rendah. Jadi di sini udara secara general dia akan bergerak dari lintang 30 ke lintang 0 ya, khatulistiwa. Nah, ini gerak dari tekanan tinggi ke tekanan rendah. Di sini juga tekanan tinggi ke rendah, di lintang 90 juga dari tekanan tinggi ke rendah. Begitu pula di selatan, gerak dari tekanan tinggi ke rendah, tinggi ke rendah, tinggi ke rendah gitu ya. Nah, cuma nanti dia mengalami pembelokan. Nah, di belahan bumi utara dibelokkan ke kanan. Jadi ketika kita punya udara di sini yang bergerak ke selatan, maka dia akan dibelokkan ke ke barat ya, sorry. Nah, jadi udara di sini dia semuanya dibelokkan ke barat. Yang ini gerak ke sana, belokkan ke kanannya. Nah, berarti ke arah timur. Nah, ini juga dibelokkan. Ini yang di belahan bumi selatan dibelokkan ke kiri. Nah, ini juga dibelokkan ke kiri. Ini juga dibelokkan ke kiri. Nah, karena di belahan bumi selatan. Nah, sehingga kita punya sabuk angin yang seperti ini. Gitu. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita tidak tahu sabuk ini sebelumnya, tapi kita tahu sebaran tekanan di muka bumi, kemudian kita tahu bahwa pergerakan udara itu dikontrol oleh dua faktor ini ya, tekanan dan efek Coriolis, maka otomatis kita pasti bisa menggambarkan sabuk angin secara global gitu ya. Nah, tinggal di logika saja. Nah, nanti kita punya penamaan ya untuk daerah-daerah tersebut. Jadi seperti daerah sabuk tekanan rendah di 0 derajat di daerah ekuator itu dikenal sebagai doldrums itu istilahnya ya, atau equatorial lows. Kemudian untuk lintang 30 derajat itu istilahnya horse latitude. Kemudian nanti kita punya polar high ya untuk lintang 90, dan nanti di lintang 60 kita punya polar front. Oke. Atau ada juga yang menyebutkan untuk lintang 0 itu dikenal sebagai intertropical convergence zones. Nah, ini sebenarnya berkaitan dengan proses yang terjadi di situ. Karena kalau kita punya tekanan rendah, nah ini kan kita lihat dari atas ya. Kalau kita lihat dari samping, nah misal aku punya ini lintang 0 derajat, ini lintang 30 gitu ya. Ini lintang 30 juga utara dan selatan. Maka kita akan punya tekanan rendah di sini, sehingga udara akan bergerak dari tekanan tinggi di lintang 30 ya ke daerah dengan tekanan rendah di lintang 0 derajat. Artinya ada pergerakan udara ke lintang 0 derajat sini ya, ke pusat tekanan rendah. Nah, efeknya apa? Efeknya ya nanti pertemuan udara ini akan menyebabkan suatu peristiwa yang disebut sebagai konvergen. Nah, peristiwa pertemuan dua massa udara gitu ya. Pertemuan dua udara itu disebut sebagai konvergensi.
Nah, makanya di sini disebut sebagai intertropical convergence zone. Kenapa? Karena bintang 0 sampai 30 itu disebut sebagai daerah tropik. Nah, makanya intertropical di antara dua tropis convergence zone ITCZ ya, ITCZ intertropical convergence zones. Nah, tapi yang perlu diketahui di sini adalah bahwa sebenarnya ITCZ ini itu bisa bergerak ke utara dan selatan. Kenapa? Karena ITCZ ini tekanan rendah ya yang mengontrol ITCZ itu dipengaruhi oleh pemanasan matahari. Nah, jadi karena ada pemanasan matahari sehingga temperaturnya di sini tinggi, maka tekanannya jadi rendah. Makanya kita punya pusat tekanan rendah di daerah 0 derajat. Tapi sebenarnya tekanan rendahnya itu bergeser, tidak selalu di daerah 0 derajat. Kenapa? Karena kita tahu bahwa matahari itu dia gerak ke utara dan gerak ke selatan. Nah, dia ada di ekuator persis itu cuma tanggal 21 Maret dan 23 September. Nah, ini terutama kita pelajari di bagian planetary science ya. Jadi dia di ekuator itu 21 Maret sampai 23 September. Sedangkan di atas 21 Maret jadi bulan-bulan April, Mei, Juni, Juli, Agustus itu matahari ada di bagian utara. Nah, sedangkan Oktober, November, Desember, Januari, Februari itu matahari gerak di selatan gitu. Nah, jadi dia bolak-balik utara selatan. Oke. Nah, untuk pergerakannya secara general ya bisa aku tuliskan kayak gini. Misal dilihat dari atas ya ini 0 derajat. Kemudian nah dia bergerak, matahari itu bergerak sampai 23,5 derajat utara dan 23,5 derajat selatan. Nah, jadi ketika tanggal 21 Maret matahari itu berada di ekuator, kemudian dia akan naik sampai di 23,5 derajat utara itu sekitar tanggal 22 Juni. Kemudian dia nanti akan bergerak turun lagi. Nah, tanggal 23 September kembali di ekuator dan gerak lagi ke bawah. Nanti tanggal 22 Desember itu dia sampai di 23,5 derajat selatan. Nah, ini 23,5 derajat utara sama 23,5 derajat ini posisi tertingginya dan terendahnya matahari ya di utara dan selatan. Nah, makanya nanti disebut sebagai titik balik karena setelah dia sampai ke 23,5 derajat tanggal 22 Juni itu dia balik lagi ke arah ekuator. Yang ini juga dia akan balik lagi ke arah ekuator dari selatan gitu. Ketika tanggal 22 Desember di 23,5 derajat selatan. Makanya disebut sebagai titik balik selatan ya. Nanti sampai di 21 Maret lagi gitu dan seterusnya. Nah, pergerakan matahari kurang lebih seperti ini. Nah, makanya nanti ITCZ-nya juga akan gerak. Nah, karena low-nya ini itu juga akan mengikuti pergerakan matahari. Ketika mataharinya ke utara, maka ITCZ-nya akan geser ke utara. Dan ketika mataharinya di selatan, maka ITCZ-nya juga akan geser ke selatan. Seperti itu. Nah, kemudian daerah antara 0 sampai 30 derajat itu dikenal sebagai northeast trade winds ya, zona northeast trade winds atau angin pasat timur laut. Kenapa? Karena di sini kita bisa lihat anginnya itu berasal dari timur laut. Nah, tadi kan nama angin itu berdasarkan arah datangnya. Karena dia datang dari arah timur laut, maka namanya angin pasat timur laut. Nah, angin pasat itu nama untuk angin yang ada di rentang 0 sampai 30 ya. Baik itu utara maupun selatan. Nah, yang di selatan ya namanya berarti angin pasat tenggara karena arahnya relatif dari tenggara, southeast trade winds. Kemudian di lintang 30 kita punya subtropical high ya, jadi sabuk tekanan tinggi di 30 utara maupun selatan. Kemudian kita punya angin yang westerlies, relatif dari arah barat. Nah, ini kan anginnya relatif dari arah barat ya. Makanya namanya westerlies. Ini juga relatif dari arah barat. Makanya namanya juga westerlies. Nah, kemudian kita punya subpolar low. Nah, jadi bagian di lintang 60 itu tekanannya relatif rendah, makanya disebut sebagai subpolar low ya. Tekanan rendah subpolar. Kemudian kita punya polar easterlies. Nama anginnya di daerah antara 60 sampai 90 karena anginnya relatif dari arah timur. Nah, ini juga daerah timur sehingga namanya angin easterlies ya.
Oke, nah itu pergerakan anginnya. Kalau kita lihat secara horizontal pergerakannya kayak gitu. Tapi bagaimana dengan pergerakan vertikalnya? Nah, tadi kita tahu ketika kita lihat dari samping pergerakannya akan ada pergerakan konvergen gitu ya, dari tekanan tinggi ke tekanan rendah di lintang 30 sampai ke lintang 0. Nah, konvergensi ini akan menyebabkan udara yang bertemu itu otomatis akan gerak ke atas. Karena dia nggak bisa gerak ke bawah nembus permukaan bumi, jadi dia akan gerak ke atas gitu kan. Makanya di sini kita punya arah ya, arah pergerakan dari lintang 30 ke lintang 0, kemudian dia gerak ke atas udaranya. Nah, di atas nanti dia akan nabrak tropopause. Kemudian akibatnya apa? Akibatnya dia nyebar. Nah, kenapa kok nyebar? Karena dia nggak bisa nembus tropopause. Nah, kita tahu bahwa tropopause ini sebenarnya batas lapisan inversi ya, karena di stratosfer itu temperatur lingkungannya itu semakin ke atas semakin tinggi. Nah, kan kita tahu bahwa ketika ada suatu layer di mana tekanannya makin ke atas itu semakin tinggi, temperaturnya makin ke atas itu makin tinggi, maka itu kita sebut sebagai lapisan inversi gitu ya, lapisan di mana temperatur bertambah dengan bertambahnya ketinggian. Nah, itu juga yang terjadi di stratosfer. Jadi sebenarnya stratosfer itu juga inversi ya, bisa kita sebut sebagai inversi, cuma skalanya lebih besar. Nah, ketika kita punya lapisan inversi, artinya temperatur lingkungan itu pasti akan selalu naik gitu kan ya, semakin atas semakin naik. Nah, akibatnya apa? Suatu saat temperatur pasar udaranya itu pasti akan lebih rendah daripada temperatur lingkungan. Nah, kita tahu bahwa temperatur pasar udara yang lebih rendah daripada temperatur lingkungan akan menyebabkan udara itu bergerak turun. Dia nggak bisa naik terus gitu. Ketika kita punya lingkungan yang di atasnya itu temperaturnya justru lebih tinggi daripada temperatur pasar udara. Pasar udaranya akan naik ketika temperatur pasar udaranya itu lebih besar daripada temperatur lingkungan, baru dia bisa naik. Nah, tapi kalau yang terjadi tidak demikian, maka dia nggak bisa naik, dia nggak bisa nembus tropopause sehingga dia nyebar gitu. Nah, tentang ini kita sudah pelajari di video pengantar meteorologi ya, yang part 2. Nah, ketika udaranya nyebar, yang terjadi apa? Nah, sebelum sampai ke sini lanjutannya seperti apa, kita cek dulu untuk tekanan rendah yang ada di lintang 60. Yang terjadi di sana apa? Sama. Jadi udara dari tekanan tinggi di daerah kutub bergerak ke lintang 60, kemudian yang dari ekuator itu tekanan tinggi juga, bukan ekuator, dari lintang 30 itu juga tekanan tinggi bergerak ke lintang 60. Nah, akibatnya apa? Di sini juga terjadi konvergensi nih di lintang 60. Jadi sebenarnya konvergensi itu tidak hanya terjadi di lintang 0 derajat. Nggak cuma di sekitar lintang 0, tapi juga di sekitar lintang 60 derajat itu juga terjadi konvergensi. Sehingga di sini juga ada udara yang naik, ketemu sama tropopause, dia juga nyebar. Nah, nanti udara ini yang bergerak di atas ini akan ketemu di lintang 30, sekitar lintang 30, sehingga ketika mereka ketemu terjadi konvergensi, tapi di bagian atas ya. Kalau di bagian bawahnya terjadi apa? Divergensi. Nah, nanti kita lihat. Jadi udaranya bertemu, kemudian yang terjadi apa? Dia nggak bisa ke atas kan, nggak bisa nembus tropopause, jadi mau tidak mau dia turun, kemudian nabrak permukaan bumi ya. Karena dia nggak bisa nembus permukaan bumi, mau tidak mau nyebar, terjadi divergensi ini di sini. Nah, jadi kita punya proses divergensi udara yang saling bergerak, saling menjauh di lintang 30 derajat. Nah, jadi kita punya konvergensi di lintang 0 dan 60, di lintang 30 kita punya divergensi. Begitu pula di lintang kutub sebenarnya, karena di sini udaranya bergerak turun juga. Nah, ini kan bertemu dengan udara di sini ya, bergerak turun. Nah, sehingga di sini juga terjadi divergensi udara. Oke, nah secara tidak langsung kita jadi punya 3 sel sirkulasi di sini ya. Jadi ada yang sel yang bergerak seperti ini, kemudian geraknya seperti ini, dan yang geraknya seperti ini. Nah, karena di sini ada pertemuan udara juga dari yang sebelah daerah yang di sebelahnya ya. Nah,
Akibatnya apa? Kita punya 3 sel sirkulasi. Nah, 3 sel sirkulasi ini disebut sebagai sel Hartley, sel Farrell, dan sel polar. Hartley itu yang antara 0 sampai 30, 30 sampai 60 itu Farrell, 60 sampai 90 itu disebut sebagai polar cell gitu. Nah, ini nggak cuma di belahan bumi utara, di belahan bumi selatan juga sama. Kita juga punya 3 sel sirkulasi yang dia menyelimuti lintang-lintang tersebut ya, yang dia mengelilingi bumi. Ya, jadi sel-sel ini lebih seperti sebuah tunnel ya, sebuah terowongan gitu. Oke. Kemudian yang unik di sini apa? Di sini kita punya simbol front. Nah, ini ada simbol front nih. Ini simbol front dingin, polar front. Nah, kenapa kok ada front di sini? Karena di lintang 60 ini merupakan daerah pertemuan udara, ya kan? Nah, tapi di lintang 0 itu juga daerah pertemuan udara, konvergensi. Kenapa kok tidak ada simbol front juga di situ? Karena gini, front tadi itu pertemuan udara, tapi udara yang dia berbeda sifatnya. Jadi udara panas ketemu sama udara dingin, atau udara hangat ketemu dengan udara dingin. Nah, di lintang 0 derajat yang ketemu itu adalah udara dari lintang 30 utara dengan udara dari lintang 30 selatan, di mana lintang 30 utara dan selatan itu sama-sama punya sifat yang relatif panas ya, udaranya relatif panas, daerah gurun kan ya lintang 30, sehingga udara yang ketemu di sini ya udara panas ketemu dan udara panas sehingga tidak terbentuk front. Nah, sedangkan di lintang 60 yang bertemu adalah udara dingin dari kutub bertemu dengan udara yang relatif panas hangat dari lintang 30. Nah, makanya di sini kita punya front karena kita punya udara panas ketemu udara dingin. Itu makanya ada front di lintang 60, sedangkan di daerah tropis di lintang 0 itu tidak terbentuk front. Setidaknya untuk skala global ya. Kalau untuk skala lokal kita punya jenis-jenis front seperti sea breeze front yang juga terjadi di daerah tropis gitu. Oke.